Terkait dugaan kasus jual beli bangku siluman di 5 sekolah menengah atas atau SMA di Kota Palembang yang diungkap oleh Ombudsman Sumatera Selatan hingga mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Sutoko akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi. Sutoko menyebut bahwa Itjen Kemendikbud menyatakan 5 SMA tersebut sesuai aturan melakukan penerimaan PPDB, namun harus dievaluasi agar menjadi lebih baik. Iya Pak, untuk terkait kasus ombudsman itu gimana Pak kelanjutannya 5 sekolah itu Pak? 5 sekolah itu sudah ditangani secara seksama. Ya. Ya, sudah dipanggil Pak ya? 5 sekolah itu Pak? Sudah diklarifikasi dan hasilnya Pak? Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan tidak tidak ditemukan apa gimana Pak? Artinya telah berjalan sesuai dengan aturan. Oh, tidak ada ini Pak ya? Jual beli bangku siluman Pak? Saya mengatakan bahwa rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengatakan telah sesuai dengan aturan dan ke depan perlu evaluasi menjadi lebih baik. Oh. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, masih melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut dan saat ini dirinya sudah melakukan pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel untuk hadir langsung ke Ombudsman untuk memberikan klarifikasi. Namun hingga saat ini belum memenuhi panggilan Ombudsman. Maka Ombudsman akan kembali melayangkan surat panggilan yang kedua. Jika dalam 3 kali mangkir dalam hal pemanggilan untuk dimintai keterangan atas klarifikasi atas laporan yang ada, maka Ombudsman akan melakukan upaya paksa melalui pihak kepolisian. Itu yang sudah kita lakukan adalah memanggil dari pihak Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun yang pada waktu itu yang kepala dinasnya tidak hadir langsung, tapi dihadirin oleh kabitnya seperti itu. Dan setelah itu juga kita sudah memanggil 4 sekolah level SMA yang memang kita jadikan sebagai investigasi inisiatif tersebut. Nah, kemarin hari Senin yang lalu kita sudah melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk agar hadir langsung ke Ombudsman memberikan klarifikasi. Dan ternyata beliau tidak hadir seperti itu. Dari komunikasi akan reschedule sampai hari Rabu ini, sampai hari ini juga tidak hadir. Maka hari ini kami juga akan melayangkan surat untuk pemanggilan kedua. Perlu diingat bahwa mekanisme di Ombudsman 3 kali mangkir dalam hal pemanggilan dimintakan keterangan untuk mengklarifikasi atas laporan yang ada. Maka kami dapat melakukan upaya paksa melalui pihak kepolisian. Irawan PAL TV.